Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo, kita kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Gus, mau curhat dong Gus. Apa? Mau nanya nih, kalau Gus kan followernya banyak. Banyak banget ya? Banget. Gimana sih caranya supaya followernya itu banyak gitu? Orang sekarang itu kan aneh, ya kan? Kerja nggak mau, usaha nggak mau, ikhtiar nggak mau, setiap hari tidur tapi nulis status WA. Akan indah pada waktunya. Please deh, bangun. Tidur lu kesiangan. Jadi ini fenomena di media sosial. Sekarang begini sih, kalau kita berbicara media sosial, fungsi media sosial itu apa sih? Satu, untuk bersosialisasi. Tapi negatifnya apa? Dulu awal-awal medsos itu apa? Connecting the people. Mendekatkan yang jauh, tapi hari ini tidak hanya mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Jadi kalau di kamar suami istri, suaminya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Bahkan pernah kejadian, istrinya pergi, suaminya mau bikin kopi. Telepon sama istrinya, "Mah, kopinya sama gulanya di mana?" Di toples. "Ini gula kopinya ada tapi gulanya nggak ada, Mah." "Itu, Pak, gulanya di toples, tapi tulisannya garam." Suaminya tanya, "Mah, kok aneh? Kenapa kopi toplesnya ditulis garam?" "Ya sama dengan HP Papa. Di kontak HP Papa itu namanya Miranti tapi ditulis Eko." Yang kedua, apa fungsi media sosial? Menemukan teman baru, bukan gebetan baru. Apalagi kemudian gara-gara medsos, hubungan suami istri kadang-kadang rusak. Kalau Gus Miftah ditanya, "Gus Miftah mau nikah lagi enggak?" Saya jawab, nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, saya menikah lagi. Tapi kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Kemudian apa? Fungsi media sosial yang ketiga, sebagai wahana menghibur. Tapi ingat, medsos untuk menghibur orang jangan dengan kebodohanmu atau dengan aibmu. Kadang-kadang apa? Kita menghibur orang itu dengan sesuatu yang stupid, bodoh, aib. Ya kan? Kita punya masalah dengan suami, ditulis di Facebook. Suaminya jam 10 malam belum pulang, nulis status apa? "Aku kedinginan nih." Oh. Dibaca sama Mitchell, langsung komentar, "Tak temenin poh." Oh. Waduh. Gus Miftah ikut komentar, "Cemungut, cemungut, cemungut, cemungut." Ini aib pribadi. Dan yang paling luar biasa, dengan medsos bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mencari uang. Ini baru luar biasa. Makanya hari ini siapapun yang bermedsos, jadikan medsos sebagai sarana untuk mendapatkan uang. Oke? Nah, gitu, insya Allah kita akan punya banyak follower dan pengikut. Ingat, pemuda yang baik itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya. Nah, bicara soal media sosial, belum lengkap rasanya tanpa nama yang satu ini. Meski menjadi kontroversi dan trending, namun postingannya selalu dinanti. Siapakah tamu saya malam ini? Ini dia profilnya. Teriak Ben. Ben. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3 teriak Ben ya. 1, ini pegang pakai tangan kanan. 1, 2, 3. Ben! Kita selfie dulu. Lagi dengan Pak Menhub saat ini.
Guy Baldwin is one of the best mentalists in the United States. And the second best in Indonesia. Yeah, you can win in my country. Yeah, And I'm okay with that. Can't speak Indonesian, so I win easy. Bangkok. Bangkok, Bangkok. Bencong. That's why jadi bencong. Oh shit. Tuh. Oh, Deddy Kobuzer. Tuh ada dedinya. Dari pesulap jadi mentalis. Dari gondrong jadi botak. Lalu menjadi presenter dan sekarang YouTuber. Gaya komunikasinya terkenal ceplas-ceplos apa adanya. Tapi harus diakui, perjalanan hidupnya luar biasa sekali. Kita sambut sahabat saya, Deddy Corbuzier. Apa kabar? Gus Miftah, silakan. Waduh, luar biasa nih ya penonton kita udah ada Gus Miftah di sini sekarang nih. Memang menarik sekali ketika kita bisa ngobrol sama Gus Miftah karena beliau ini tinggalnya di Jogja, jadi jauh-jauh ke Jakarta. Pak. Ini kalau tidak kita kalau tidak kita gunakan waktunya semaksimal mungkin, sayang sekali. Beliau ini di Jogja loh, tidak di Jakarta. Datang hanya untuk syuting hari ini ke Jakarta. Hostnya saya, Pak. Bapak bintang tamu di sini ya, Pak ya. Saya kira udah saatnya ngerebut kursi orang, Pak. Belum ya? Belum ya? Gimana bro, sehat bro? Sehat dong. Saya kalau ada Gus Miftah tuh selalu sehat. Bintang tamu saya keren. Wis. Dan saya aneh rasanya gitu ya. Karena biasanya saya diundang sama beliau, Iya, dan betul. ini beliau saya undang. Itu artinya itu artinya bahkan seorang ustadz aja bisa ngerebut jobnya host. Karena ustadz bisa jadi host, dan host tidak bisa jadi ustadz. Bener. Waduh. bahaya. Walaupun host sama ustadz itu modalnya sama MC. Nah, modalnya cocok. Oke deh bro, saya mau siap. mengawali pembicaraan kita malam hari ini Mantap. dengan satu meme nih. Kita lihat memenya di sini. Wih, gedungnya bagus sekali. Belum pak. Oh belum. Ini dia. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin, serta kebakaran Kejaksaan Agung. Betul. Komentar Mas Deddy. Ya itu benar bahwa rokok dapat menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan, bahkan kebakaran Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Benar, karena itu rokok dapat. Rokok dapat, bukan rokok beli ya? Bukan rokok bawa. Bukan rokok bawa. Jadi pada saat itu pasti dia dapat. Ya kan? Saat itu dapat. Dapat. Dari mana gua nggak tahu. Wih, luar biasa loh. Rokok bisa membakar gedung Kejaksaan Agung. Masuk Luar akal. biasa. Masuk akal. Tapi walaupun dapat peringatan seperti itu, perokok itu nggak takut bro. Karena peringatan pemerintah itu lucu. Kenapa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Ya. Berarti yang merokok nggak mati. Membunuhmu. Oh iya, orang lain yang dibunuh. Orang lain. Oke bro, sekarang diceritakan sama Sobat Kepo di rumah. Ya. Saya kan sering diundang sama YouTube-nya Mas Deddy. Wih. Sebenarnya dulu awal-awal yang melatar belakangi Mas Deddy bikin YouTube itu apa? Karena di TV ada KPI ya, maaf. Jadi Banyak sempritan ya? iya betul. Jadi kadang-kadang di TV itu kita ngobrol sulit untuk bebas. Terus ada waktunya, ada iklannya. Kadang mau ngorek sesuatu aja terbatas oleh ya waktu durasi terus juga ada apa batasan-batasan tertentu gitu. Nah, ketika gue ngebikin podcast, kenapa gue bikin podcast? Karena gue merasa bahwa kalau gue bikin podcast, gue bisa ngobrol 1 jam, 1,5 jam tanpa di-cut, cuman berdua doang ngobrol, nggak ada yang ngeliatin, nggak ada kamera, dan ngomong apapun boleh, selama ada rana-rananya lah gitu, ya dong. Sudah berapa tahun sih bikin YouTube? Bikin YouTube udah 8 tahun, bikin podcast udah hampir 2 tahun. Podcast kalau gue ingat. Podcast awal-awal bintang tamunya adalah Gus Miftah. Sama kita. Betul. Jadi saya bilang sama Gus, ini menarik sekali. Ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi pada saat saya pertama kali bikin podcast awal-awal tuh saya nelfon Gus Miftah. Saya bilang, Gus, podcast dong sama gue dong gitu. Oh ya wes, jam piro? Ya kan? Nanti jam 7 gitu. Berangkat. Tiba-tiba jam 7 dia sudah, jam setengah 7 dia sudah ada di studio saya. Minta makan. Apaan? Oh, Gue iya. yang bangunin lu. Jadi kita sering datang ke Bintaro, ke tempat beliaunya masih tidur. Iya betul. Oh, ini datang pagi-pagi. Gedor.
bangunin saya. Ternyata dia datang dari Jogja. Jadi dia dari Jogja datang ke podcast, habis dari podcast dia pulang lagi ke Jogja. Luar biasa. Makanya saya hari ini Ya, tepuk tangan untuk saya. Untuk saya. 8 tahun sudah ada 12 juta subscriber. Betul, 12 Bahkan juta. nama-nama besar, Most Wanted semuanya pengen Mas Dedi undang. Rahasianya apa sih? Rahasianya punya teman yang banyak. Salah satunya Anda, ya kan? Punya teman yang banyak, tidak menyakiti teman-teman. Terus juga rahasianya adalah karena kita memberikan mereka waktu untuk bicara. Jadi banyak kadang-kadang, gue nggak menghakimi, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang orang mau bicara aja nggak bisa gitu. Nah ini kita ngasih mereka waktu untuk bicara. Dan juga tapi yang paling awal adalah teman-teman lah, teman-teman kayak contohnya pada saat Syekh Ali Jaber datang, itu karena teman juga gitu. Karena saya punya teman yang memang dekat dengan Syekh Ali Jaber, pada saat itu beliau bisa datang ke podcast saya karena itu. Temannya tapi nggak di sini. Oh, gitu ya. Tapi kok perasaan belum pernah ada transferan royalti ya. Aduh. Saya punya satu foto, ada seorang pejabat datang ke studionya Mas Dedi. Kita lihat. Diposting di IG-nya Mas Dedi. Gini rasanya kalau studio podcast lu diliatin sama orang penting. Coba, Puan Maharani. Betul. Ada Ibu Puan, ada Pak Juliari Batubara Jadi juga. rasanya apa bro? Studio ditangi sama ketua DPR? Dihargai. Merasa dihargai? Menurut gua dihargai. Karena kan gini, kita bisa ngelihat segala sesuatu tuh dari positif atau negatif ya. Tapi menurut gua lebih baik kita melihat hal positif dan memang beliau juga datang pada saat itu menyenangkan. Ya di luar apapun yang orang ngomong ya. Tapi maksudnya kan gue tidak punya personal problem juga dengan beliau. Dengan beliaunya? Nggak pernah punya juga. Terus kita ngobrol juga enak. Bahkan kita bercanda-bercanda juga enak. Pak Juliari juga enak. Dan ketika datang untuk melihat studio seperti itu, menurut gue diakui. Nah gitu. Jadi gini, tamunya kan banyak banget dari semua yang pernah datang. Ya. Menurut Bro Dedi, siapa yang paling keren? Dinar Kendi lah. Dinar Kendi keren. Itu memfokuskan pandangan saya bro. Artinya Dinar Kendi merubah pandangan Mas Dedi? Memfokuskan pandangan saya. Beda yang merubah pandangan sama memfokuskan. Beda kalau merubah pandangan tuh kan bisa A jadi B. Kalau ini udah A makin A gitu loh bro. Jadi yang paling keren menurut Mas Dedi siapa? Kalau yang keren salah satunya Syekh Ali Jaber pada saat itu karena peristiwanya baru terjadi. Terus besoknya beliau ada di situ sama Gus Miftah, itu keren. Pak Yasona salah satunya. Keren. Keren menurut gue. Karena beliau itu adalah Menhumkam ya. Dan beliau ngomong di podcast gue bahwa penjara ini sudah kepenuhan. Harusnya itu rame-ramenya gara-gara lu wawancara di rumah sakit itu ya? Betul. Jadi menurut gue beliau keren sekali karena beliau ngomong apa yang beliau mau omongin dan bebas sekali. Seperti itu. Tapi kalau menurut saya tetap yang paling merubah pandangan Mas Dedi, Gus Miftah. Kenapa? Karena hanya Gus Miftah yang mampu merubah kolom agama Mas Dedi dalam KTP. Jadi sebenarnya apa sih target seorang Deddy Corbuzier punya podcast di YouTube? Apakah benar karena penghasilan di YouTube itu besar? Apakah karena sampai gara-gara penghasilan besar itu ditagih pajak 3-4 miliar? Tunggu jawabannya, jangan kemana-mana. Kita masih ngobrol dengan Mas Dedi di Ngobrol bareng Gus Miftah. Akan kembali sesaat lagi.